Bang, bahas penembakan Agent ICE ke US citizen dong, lagi rame. Bang, bahas ICE udah nggak sih? Bang, ICE bang. Bang, ini Agent ICE ini apaan sih? Banyak banget kasusnya. Kali ini kita bakal ngobrolin lagi ICE dan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa bisa menghilangkan nyawa orang. Mungkin kalian udah lihat beritanya, mungkin kalian udah lewat di timeline kalian videonya dan lain-lain. Bahwa lagi-lagi, yes ini bukan pertama kalinya, lagi-lagi ada orang di piu-piu sama agen dari ICE. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? ICE itu apa sih, No? Dan kenapa rame banget? Dan ini Amerika lagi ada apa? Federal agent peep another person in Minneapolis immigration crackdown. Jadi baru-baru ini terjadi lagi penghilangan nyawa warga negara Amerika oleh agent ICE. Tepatnya di Minneapolis dan ini bukan pertama kalinya. Pertanyaan besarnya, apa itu ICE, No? Ini beneran S atau gimana? Tentu aja bukan. ICE merupakan singkatan dari Immigration and Custom Enforcement, atau lebih tepatnya United States Immigration and Customs Enforcement. The United States Immigration and Customs Enforcement, ICE, is a federal law enforcement agency under the United States Department of Homeland Security. Its stated mission is to conduct criminal investigation, enforce immigration laws, perceive national security, and protect public safety. ICE was created as a part of Homeland Security Act of 2002 following the September 11 attacks. It absorbs the prior function of the Immigration and Naturalization Service and the United States Customs Service. Kasarnya, ICE ini adalah agen imigrasi dan dia merupakan federal agent. Dan banyak yang keliru tuh, gue lihat di komen-komennya bilang bahwa ICE ini buatan Trump, polisinya Donald Trump, agennya Donald Trump, dibuat di pemerintahan Donald Trump. Keliru. Ini dibuat dari kapan tahu? 2002, lebih tepatnya pada saat 9/11, yang memang berfokus untuk keamanan dan ancaman terhadap orang-orang yang melanggar aturan-aturan imigrasi di Amerika. Dan dia ini federal agent. Nah, federal agent ini apa? Gue akan coba jelaskan dengan bahasa uga-bunga, silakan kalian kritisi kalau terlalu penyederhanaannya terlalu parah. Tapi gini, jadi Amerika ini negara bukan negara kesatuan, dia negara federal. Jadi beberapa negara bagian sepakat untuk bergabung menjadi negara serikat. Mungkin kalian pernah tahu lah, ada Michigan, Alaska, Arizona, Florida, Texas, California, Ohio, apalagi ya, Kentucky, Washington DC, Alabama masuk gak ya? Alabama gue lupa deh. Pokoknya ada banyak kan, ada 50 negara bagian di Amerika. Nah, negara ini punya aturan dalam aturan gitu loh. Jadi setiap negara itu punya aturannya sendiri, tapi ada beberapa aturan yang mereka sepakat untuk dikuasai sama pusat. Kasarnya gimana? Bayangin deh, otonomi daerahnya itu lebih besar gitu. Jadi mereka punya polisi sendiri, punya aturan sendiri, punya pasal-pasal sendiri yang bisa berbeda tiap negara-negara bagian. Contohnya, di New Jersey itu lu nggak boleh isi bensin sendiri. Lu kalau nonton film-film Amerika, lu pasti lihat kan orang-orang kalau isi bensin itu sendiri gitu. Tapi kalau lu di New Jersey itu peraturan ya. Ini peraturan, bener-bener peraturan, lu nggak boleh isi bensin sendiri. Atau gini deh, di Las Vegas, Nevada, itu lu boleh minum alkohol di jalanan. Tapi di Texas, lu nggak boleh minum alkohol di jalanan. Ini bukan masalah budaya, sopan santun, atau tradisi, atau adat istiadat. Enggak, ini bener-bener peraturan legal, jadi ada hukumnya. Sehingga polisi itu cuman boleh bertugas di negara-negara bagian tersebut. Makanya ada LAPD, Los Angeles Police Department gitu. Ada NYPD, New York Police Department, yang lu nggak boleh asal-asalan. Kalau lu pernah nonton film-film Amerika, pasti lu ngerti deh, lu nggak boleh tuh polisi New York nangkep orang di mana, Los Angeles di mana gitu, ada batasnya, nggak boleh dilewatin gitu. Jadi mereka punya kewenangannya sendiri, punya batas wilayahnya sendiri gitu, punya wilayah juridiksinya sendiri. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Nah, ada di kesatuan yang wilayah tugasnya itu, wilayah kewenangannya itu satu Amerika, disebutnya federal agent. Jadi mereka bisa keluar masuk negara bagian dan punya peraturannya dan lain-lain lah. Jadi mereka tuh punya kewenangan untuk bergerak ke berbagai macam negara bagian gitu dengan aturan dari federal dan izin dari federal, bahkan di beberapa hal tanpa harus berkonsolidasi dengan polisi setempat gitu. Biasanya sih konsolidasi ya.
konsolidasi itu dalam artian kerjasama gitu, ngobrol gitu, atau diskusi gitu, ada penangkapan atau ada apa gitu. Lagi-lagi makanya kalau di film-film Amerika tuh biasanya polisi-polisi lokal tuh sebel sama federal agent gitu. Siapa federal agent? Yes, biasanya kalian udah pasti tahu, kalian udah pasti ngerti, yaitu adalah FBI. Nah itu yang ngebedain FBI sama polisi-polisi lain. FBI itu polisi federal gitu yang bisa ya lebih leluasa lah bergeraknya dan wilayah yuridiksinya daripada polisi-polisi lokal, agen pusat gitu ya. Tapi kan FBI itu bergeraknya di bidang kriminalitas. Ada lagi nih yang kayak FBI, itu namanya ICE, yang dimana dia ya sama federal agent juga, dan dia berfokus ke imigrasi gitu. Jadi nangkepin orang-orang yang imigran dianggap ilegal, gelap atau lainnya. Pertanyaan berikutnya, Bang, apakah mereka emang boleh bawa senjata apa baru-baru ini apa gimana? Jawabannya adalah mereka federal agent yang dari dulu emang udah dibekali dan dipersiapkan untuk bawa senjata, untuk menghadapi atau melakukan penangkapan dengan menenteng senjata. Ya Amerika bro. Nah memang kayak lagi ramenya, lagi padat-padatnya dan lagi rame-ramenya ICE ini emang baru-baru ini. Bukan berarti mereka tadinya nggak kerja terus tiba-tiba kerja ya, tapi lebih ke ditegaskan untuk menyelesaikan sebuah tugas yang diharapkan cepat selesai sama Donald Trump, yaitu adalah ya illegal immigrant crackdown gitu loh, yang Donald Trump pengen banget ini semua tuh ditangkepin dan diselesaikan. Makanya jadi kayak rame dan mungkin juga mendapatkan tambahan bantuan pasukan dan lain-lain. Dan sangat disayangkan terjadi 2 kasus yang menewaskan korban. Kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus penembakan Alex Jeffrey Pretty di 24 Januari 2026 yang terjadi di Minnesota. US Second Unjustified by federal agents in Minneapolis. Independent investigation, congressional oversight urgently needed. Federal immigration enforcement agents shot and killed a man in Minneapolis, Minnesota this weekend, marking the second killing by immigration enforcement agent in the city this month. Federal official reportedly blocked state officials from accessing the scene, raising concern that federal government is not acting in a good faith to ensure an independent and comprehensive investigation, Human Rights Watch said today. The fatal shooting of another Minneapolis resident by federal agents follow weeks and violence and abusive immigration enforcement action through the city, said Ida Swoyer, Crisis, Conflict and Arms Director at Human Rights Watch. The continuously unchecked action of this agency are endangering residents with devastating consequences. Kalian mungkin udah lihat banyak videonya lah, intinya ya sebenarnya ini yang ditembak adalah warga negara Amerika. Jadi dia bukan illegal imigran yang lagi mau ditangkap, melainkan warga Amerika yang protes dan tidak suka sama aksi ICE nangkap-nangkapin imigran. Terjadi cekcok dan singkatnya para agent ICE ini ngelihat kalau dia itu kayak ngeraih sesuatu di belakangnya yang dikira merupakan senjata api. Sehingga para agent bergerak duluan untuk menetralisir dia sebelum dia menembakkan sesuatu yang ternyata itu bukan senjata api. Walaupun di beberapa berita dia bilang terregister punya senjata api, tapi yang dia keluarkan itu bukan senjata api, melainkan beberapa saksi mata bilang handphone. Kasus sebelum ini juga terjadi di bulan Januari, lebih tepatnya di 7 Januari 2026. Rene Good kehilangan nyawanya, wanita berusia 37 tahun yang juga merupakan seorang warga negara Amerika. Seperti yang mungkin kalian juga lihat video-videonya, di mana ia itu berusaha untuk melawan agen dari ICE, yang di mana ia itu menggunakan mobil untuk kabur gitu, tapi ditembakin sama agen federal ICE. Lagi-lagi dia adalah orang yang tidak suka sama perlakuan ICE terhadap imigran, tapi mendapatkan timah panas dari agen tersebut. Nah, kenapa sih banyak orang ini nggak setuju sama ICE? Kenapa banyak yang protes, bahkan sampai beberapa kehilangan nyawanya? Jawabannya adalah karena memang hukum di Amerika mengenai imigran dan penegakannya itu masih dianggap nggak bagus. Kayak siapa yang ilegal, siapa yang nggak ilegal, itu pun juga masih dipertanyakan. Dan bahkan ICE itu juga cara penangkapannya kayak brutal banget dan nggak pilih kasih gitu loh. Kasus yang paling sering diangkat adalah kasus di mana jadi gini, kalau orang tua lu imigran dan bukan negara Amerika, tapi anak lu lahir di Amerika, nah anak lu itu US citizen, tapi bapak mak lu enggak, dan bapak mak lu bisa ditangkap ICE, dideportasi, dan lu tinggal di Amerika sendiri sebagai seorang anak kecil atau mungkin baru remaja atau gimana lah. Ini kan dianggap nggak solutif dan berbahaya gitu. Tentu juga kritik terhadap bagaimana mereka bertindak, kekerasannya, dan bahkan sampai ada yang diculik-culikin, dan bahkan sampai ada yang ditarik-tarikin dan ditangkap pada saat lagi kerja, bahkan di rumahnya sendiri. Bahkan beberapa menyebutkan kalau mereka itu salah tangkap, bahwa mereka nggak ilegal. Bahasa cepatnya profiling gitulah, hanya karena nggak terlalu terlihat seperti American terus ditangkap. Tapi ICE tetap pada pendiriannya bahwa mereka ini emang berusaha untuk menegakkan hukum dan emang menangkap-nangkepin illegal imigran
terutama mereka yang kriminal. Sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah tepat dan emang udah sesuai hukum dan emang juga untuk kebaikan warga negara Amerika. Itulah perdebatannya sekarang. Yang setuju sama ICE dan yang nggak setuju sama ICE. Ya, jadi itulah yang bisa gue share ke kalian tentang ICE dan kenapa sekarang rame dan kenapa sampai memakan korban. Mau tambahin, mau kasih kritikan, kalian lebih setuju kubu yang mana? Kubu yang pro ICE atau yang nggak setuju sama ICE? Silahkan juga keluarkan argumen kalian di kolom komentar di bawah. Dan komentar untuk hari ini adalah dari video yang ngebahas tentang meme yang lagi rame, penguin but why atau penguin nihilis. Yang dimana gue ngejelasin sebenarnya itu bukan nihilis dan penguin itu bukan menjadi gigachat yang berusaha untuk teguh prinsipnya dan lain-lain, melainkan sekedar penguin nyasar, bingung salah arah. Dan komentarnya datang dari user tidak valid. Penguin itu bernama Zoro. Anjir, I miss the chance untuk ngasih tau komedi itu di video, man. Aduh. Oke, good for you lah lu tambahin komedi itu. Gue bener-bener lupa, harusnya gue masukin komedi itu, anjir. Ya, sudahlah. Mau komentar kalian dibacakan? Gampang banget. Tinggal komen di video di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.